Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan hari ini kita semua diberikan kesehatan. Itu sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Ya, untuk berdoa silahkan kalian yang berdoa. Istaizu yaman salaman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan doa kita menjadi berkah untuk kita semua, dan mudah-mudahan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita bacakan mudah-mudahan ini menjadi satu sisi penerang buat kita semua menjadi anak-anak yang pintar dan soleh-solehah. Ya, itu seperti biasa ya, sebelum kita belajar, untuk kita menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bangsa kita yaitu bangsa Indonesia, marilah kita menjadikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, untuk itu silahkan berdiri semua. Ya. Untuk Bapak dan Ibu Bapak ya, sudah siap? Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari panggung ibuku. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kasih tepukan dulu. Oke, silakan untuk duduk kembali. Ya, dan anak kalian. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Ada siapa? Abdul, Aisyah, terus siapa? Nafid ya. Nama ya? Oke. Tapi sebelum kita masuk ke yang namanya materi pembelajaran rasio ini, Bapak mau kalian mengisi soal terlebih dahulu ya, atau disebut dengan LKPD ya. Jadi Bapak sudah siapkan ini soalnya ya, LKPD-nya, dan ini harus diisi. Bapak akan diagnosa dulu ya, sampai sejauh mana pemahaman kalian ya berkaitan dengan yang namanya rasio. Tapi sebelum ini pernah kita belajar berkenaan dengan pecahan ya. Tahu pecahan ya? Ya, ini hampir sama dengan pecahan. Hanya konsepnya mungkin berbeda. Kalau pecahan itu dibagi-bagi. Nah, ini adalah perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya. Nanti Bapak jelaskan ya, rasio perbandingan dengan disebut dengan konsekuen ya. Nah, untuk hari ini ya, pertama kita akan belajar dulu berkenaan dengan yang namanya soal latihan ya. Insya Allah nanti ini silahkan kalian isi soal latihan ini ya sekemampuan kalian ya. Bapak dulu ya. Ada belum?
Hah? Oke, silahkan diisi. Ada 5 soal di sana. Yang pertama di sana ada sebuah gambar minuman. Ada minuman, ada kentang goreng, ada kebab, ada Burger King, dan ada sosis. Pertanyaan pertama, ya, jika Mama memiliki uang 20.000, berapa minuman yang bisa dibeli Mama? Ya, nomor 1, berapa minuman yang bisa dibeli Mama? 7.500. Ya, berapa? 7.500. Kira-kira kalau punya uang 20.000, berapa yang bisa dibelinya? Dua. Silahkan diisi, ya. Berarti yang bisa dibeli adalah dua. Minuman pertama harganya 7.500. Yang kedua harganya 7.500. Uang keseluruhan Maman berapa? Uang keseluruhan Maman yaitu 20.000. Jika ibu memiliki uang 30.000, berapa kebab yang bisa dibeli? Pertanyaannya, berapa kebab, ya, yang bisa dibeli? Ayo. Oke. Terima kasih buat semuanya, ya. Alhamdulillah, walaupun memang masih ada yang beberapa yang sudah beres dan yang belum, ya. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Setelah nanti Bapak jelaskan berkenaan dengan rasio ini, mudah-mudahan kita semua bisa mengerjakan soal-soal ini dengan lancar dan baik, ya. Oke, perhatikan ke depan, ya. Dari hasil diagnosa yang kalian isi, ya, insyaallah, yang mudah-mudahan setelah nanti mendengarkan penjelasan dari Bapak berkenaan dengan rasio ini, mudah-mudahan kita semua bisa mengerjakan soal-soal yang akan diberikan oleh Bapak, ya. Mudah-mudahan ini bisa dikerjakan dengan baik dan benar, ya. Oke, silakan lihat ke depan, ya. Tapi sebelumnya, ya, sebelum kita masuk ke materi, dikarenakan ini kelompok sebelumnya dan ada beberapa teman kita yang tidak masuk, ya. Jadi untuk itu, karena perempuan di sini ada 6 orang, laki-lakinya tidak masuk sebagian, ya. Yang tidak masuk tadi ada 5 orang. Jadi untuk menyeimbangkan kelompok, siapa yang dari perempuan yang mau pindah kelompoknya? Oh, oke. Yaudah, Anissa, silakan untuk pindah. Anissa pindah ke sini dan Bilqis, ya, Bilqis pindah ke sini, ya. Nah, kalau ya, ini walaupun satu ini hanya ada 4 orang, mudah-mudahan tidak mengurangi yang namanya semangat belajar kita, ya, insya Allah. Ya, yang sakit kita doakan mudah-mudahan bisa sembuh, ya. Yang kalian yang memang hanya sakit-sakit sedikit, ya, masih bisa untuk berangkat sekolah, ya kita sekolah. Tetap semangat untuk sekolah, untuk menimba ilmu, ya. Islam mengajarkan kita berkaitan dengan yang namanya carilah ilmu sampai yang lahir, ya. Atau ada peribahasa mengatakan carilah ilmu sampai ke ujung atau ke negeri Cina, ya. Artinya untuk apa? Supaya wawasan dan pengetahuan kita luas, ya. Perhatikan, ini berkenaan rasio, kelihatan tidak? Kelihatan, ya. Kalau tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menentukan persamaan rasio, ya, dengan menggunakan tabel rasio dengan benar. Ya, tadi itu yang pertama, ya. Kita akan menggunakan tabelnya. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan, ya. Nah, sebelum sana, ya, sebelum kita masuk kepada tujuan pembelajarannya, ya,
Nanti ada soal yang akan Bapak berikan. Ini kita harus tahu dulu apa sih rasio itu, ya. Rasio itu adalah perbandingan atau dua kuantitas. Lalu apa yang dimaksud dengan kuantitas? Ya, silakan dilihat di layarnya. Kuantitas adalah banyaknya atau jumlah, ya. Jadi kuantitas adalah banyaknya atau jumlah, ya. Nah, ini disebut dengan kuantitas. Rasio adalah perbandingan atau kuantitas, ya. Rasio adalah perbandingan dua kuantitas. Kuantitasnya adalah banyaknya atau jumlah. Nah, rasio biasanya dilambangkan dengan tanda titik dua, ya. Atau kemarin kita sudah belajar tentang pecahan. Kalau pecahan itu menggunakan per, ya. Pecahan itu menggunakan per, ya. Kalau rasio, contohnya rasio 2:3, ya. Kalau dalam pecahan 2/3 atau 2 dibagi 3, ini hampir sama, ya. Nah, kalau kalian bawa buku Yudhistira yang sudah kalian bawa, ya, silahkan bisa dibuka di halaman 50, ya. Nah, ini contoh-contoh rasio dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih rasio itu, ya? Ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada contoh resep kopi susu yang enak, rasionya 1:1, ya. Jumlah kopi dan susunya sama banyak. Artinya 1:1 itu artinya sama banyak. Kalau kopinya 1 sendok, berarti susunya 1 sendok. Atau sama gula. Kalau gulanya 1 sendok, berarti susunya 1 sendok. Oh, mohon maaf, ya. Kalau gulanya 1 sendok, berarti kopinya juga 1 sendok. Ya, jadi ini sama banyak. Yang kedua, contoh dalam kehidupan sehari-hari, mobil sedan melaju dengan kecepatan 60 mil per jam. Ya, artinya mobil tersebut melaju 60 mil dalam satu jam. Biasanya dilambangkan 60 mil per jam. Biasanya seperti itu. Ini artinya 60 mil dalam satu jam, ya. Jadi ini yang pertama. Ini kita bentuk dalam bentuk tabel. Luas lahan dalam bentuk meter persegi. Banyaknya bibit tanaman, ya. Kalau seandainya 10, ya. Tadi soalnya adalah tuliskan rasio lahan dan bibit tanaman dalam bentuk yang paling sederhana. Yang pertama 10 meter persegi, banyaknya yaitu 12, ya. Nah, yang pertama ini disederhanakan 10 dibagi 2 sama dengan 5, ya. 12 dibagi 6, 12 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ini disederhanakan. Yang berikutnya ini dikalikan. 5 dikali 5 sama dengan 25. 6 dikali 5 sama dengan 30. Yang berikutnya juga sama dikalikan. Nah, untuk itu, supaya kita lebih paham berkenaan dengan rasio atau perbandingan dua konsekuen, ya, Bapak sudah menyiapkan praktek untuk kalian. Ya, ini silakan kalian analisis. Bapak punya yang namanya permen. Bapak punya permen, ya, yang masing-masing isinya adalah 20. Satu kelompok akan Bapak kasih permen relaksa 20, permen kisnya 20. Ya, satu kelompok berarti mendapatkan 60 permen, hanya beda jenisnya. Ini yang relaksa, ini yang itu yang kis. Ya, yang 20, jadi seluruhannya adalah 40. Ya. Bisa dibantu, silakan satu orang untuk maju ke sini. Ya, boleh. Ini diambil. Silakan ini ambil satu orang saja. Bisa. Ambil ini, tolong diambil.
Berikutnya, Bapak punya wadah ya sebagai tolak ukur untuk yang namanya perbandingan ya. Bapak akan kasih setiap kelompoknya yaitu 10 wadah ya. Silakan permen yang kalian dapatkan, kamu masukkan ke dalam wadah. Satu wadah untuk permen KIS, satu wadah untuk permen relaksa. Ya, sudah. Nah, setiap kelompok itu mendapatkan satu pertanyaan, ya supaya kita lebih paham. Untuk kelompok pertama, ya, ini untuk kelompok pertama. Untuk kelompok kedua, kelompok ketiga, dan ini untuk kelompok keempat. Silakan untuk didiskusikan. Kalau tidak paham, silakan ditanyakan, ya. Belum? Oke, ini adalah ibaratkan perbandingan, ya. Contoh untuk kelompok pertama, ya. Kelompok pertama, Budi memiliki permen relaksa dan permen KIS dengan perbandingan 3:2. Jika banyak permen KIS adalah 6, berapakah banyak permen Budi, ya? Berapa banyak permen Budi keseluruhan? Ya, itu 3:2. Siapkan berarti 3:2. 3:2 itu sama dengan berapa? Ya. Yang pertama siapkan berarti wadahnya 3. Yang kedua siapkan wadahnya 2. Berarti semuanya ada berapa wadah? Ada 3 wadah. Ada 5 wadah. Ya, silakan siapkan untuk kelompok 1 5 wadahnya. Ya. Silakan dibaca, didiskusikan. Kalau yang tidak paham silakan ditanyakan. Banyak permen KIS adalah ini. Nah, berarti KIS itu berarti ada berapa? Ada 2. Ambil permen KIS-nya 2. Sudah? Ambil permen KIS-nya 6. Kita 2 wadahkan. Berarti masuk berapa? Sudah? Masuk dapat berapa? Besok masukin sini 1. Di sini berarti 1, 2, 3. Nah yang ini siapkan juga perbandingannya berapa nih? Relaksa 3. Siapkan 3. Ya. So berarti masuk. Oke. Sudah semuanya? Nah itu adalah salah satu contoh perbandingan dalam bentuk makanan. Oke, sebelumnya kelihatannya ini sudah pada loyo ya. Sebelumnya kita lanjutkan ke
soal berikutnya kita screening dulu ya. Silahkan berdiri ya. Masih semangat? Masih ingat semangat? Oke, kita bertepuk semangat dulu ya. Siap? Tepuk semangat. Bapak ada game ya. Perhatikan ke depan, ini kayaknya sedikit seru ya. Pokoknya ikuti kata bapak. Ikuti kata bapak ya. Dengarkan baik-baik ya. Rumusnya ikuti kata bapak ya. Pertama, bapak akan bilang botol, 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 bola, bola. Paham? Ikuti. Botol, 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 bola, bola, bola. Ya, sekali lagi. Botol, 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 bola, bola, bola. Nah, sekali lagi. Botol, 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 bola, bola, bola. Ada berapa botol? 3. Berapa botol? Ada berapa bola? 3. Ada berapa bola? Ada berapa botol? Ada berapa botol? Sekali lagi. Botol, 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 bola, bola, bola. Kalau yang nggak bapak ini kan diam. Ada berapa botol? Hah? Berapa? Ada berapa botol? Ada berapa botol? Oke, luar biasa. Oke, kita dengarkan penjelasan dari kelompok Bu. Silakan guys. Yang memiliki permen relaksa dan permen kis teman perbandingan 3:5. Jika banyak permen diskusi adalah 10, maka berapa banding permen sebelumnya? Jadi permen kis kan ada 5 satunya. Jadi ini warnanya di Perbandingannya ini ada 5. Perbandingannya digambarkan oleh wadahnya, ya. Jadi nanti isinya ada berapa? Ya, silakan. Ya. Ini berapa? Jadi pertanyaannya berapa? Pertanyaannya jika banyak permen kisnya 10, perbandingannya berapa? Perbandingannya 3:5. Jika banyak permen kisnya berapa tadi? Jika banyak permen kisnya 10, maka permen relaksanya ada 6 ya. Berarti ini dikali 2, ini dikali 2 ya. Jika permen relaksanya sebanyak 10, berarti permen kisnya sebanyak 10, berarti permen relaksanya adalah 6 ya. Jadi pertanyaannya berapa jumlah keseluruhannya? Ya, jumlah keseluruhannya adalah 6 ditambah 10 sama dengan 16. Jadi permen Budi seluruhnya ada 16. Paham ya? Tangan buat kelompok 2 ya. Ya, 2 permennya. Silakan dibantu teman-temannya. Insya nanti ya selanjutnya kita akan presentasikan ini ya. Nah dari hasil apa yang tadi kalian telaah ya, apa yang kalian telaah tadi dari hasil ini, perbandingan ini ya. Yang pertama kita membandingkan dengan yang disebut dengan perbandingannya yaitu dengan wadah ya. Konsekuensinya yaitu dengan yang namanya jumlahnya yaitu dengan permen, yaitu ada permen kis dan permen relaksa.
Nah, ini adalah salah satu yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran ini, yaitu perbandingan antara permen rasa dan permen bis. Dan yang lainnya tadi dalam kehidupan sehari-hari, ya kita sudah tahu bahwasanya perbandingan ini bisa ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perjalanan kita ke Bandung, ya. Perjalanan 40 km per jam, ya perbandingannya. Yaitu adalah salah satu contohnya. Yang berikutnya, ya salah satunya adalah ketika orang tua kita membuat sebuah kue, ya biasanya kue menggunakan tepung terigu dan menggunakan yang namanya telur, ya biasanya 2 telur untuk berapa tepung terigu, ya contoh 2 telur untuk 1 kilo tepung terigu. Kalau 4 telur biasanya jadi berapa? Kalau 2 telur itu untuk 2 telur untuk 1 kilogram tepung terigu. Kalau 4 telur berapa? 2 kilogram. Itu 2 kilogram. Ya, mungkin itu. Ya, jadi perbandingan ini atau rasio ini bisa digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini manfaatnya. Ya, yang keduanya boleh ya contoh perbandingannya anak perempuan kelas 6 Anas bin Malik dan anak laki-laki Anas bin Malik. Yaitu anak perempuan jumlahnya berapa? Jumlahnya 13. Kalau laki-laki 11. Berarti 13 berbanding 11. Berapa selisihnya? 13 banding 11. Selisihnya berapa? Yaitu 2. Ya. 2 atau 1? 2, ya. Itulah manfaat daripada yang namanya ilmu matematika, yaitu bandingan. Atau pernah kita melihat yang namanya kambing atau ayam dari yang namanya hewan, ya berapa ayam berapa kambing, ya kesamaannya dari mana? Bisa dibagi dan bisa dikali. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih, ya tepuk tangan buat kita semua. Ya, dan kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Silakan kain untuk berdoa. Untuk menutupi ini, ya permen yang kalian dapatkan